wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devani Gunaruslana, Satrio Bayu Ismoyo, Aldi Mas Kurniadi, Andrian Ramadan, Nur Wahyu Primadharma, Galia Arofi, dan Brilian Fala Ramadan akan mempresentasikan materi tentang strategi. Dalam presentasi materi mengenai strategi kali ini, kami akan menjelaskan pada yang pertama pengertian strategik, dan yang kedua bentukan strategik, ketiga perbedaan strategik dengan taktik, kemudian jenis-jenis strategik. Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, rumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi menurut para ahli. Menurut Alfred Kendler, strategi merupakan penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Kenneth Andrew, strategi adalah keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Pembentukan strategi. Pembentukan strategi adalah kombinasi dari 3 proses utama, yaitu dengan melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, dan baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Tujuan pembentukan strategi bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, perbedaan strategi dengan taktik dapat dilihat dari definisi. Definisi pada strategi itu lebih besar rencana keseluruhan yang bisa terdiri dari beberapa taktik. Sedangkan definisi pada taktik, rencana, tugas atau prosedur yang dapat dilakukan mungkin menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Selanjutnya pada perspektif. Perspektif pada strategi itu luas, gambarannya besar. Dan sedangkan perspektif pada taktik sempit, gambarannya dekat. Lalu pada waktu. Waktu dari strategi seiring waktu, jangka waktu yang lama, dan berorientasi pada masa depan. Sedangkan pada waktu dari taktik itu segera atau sekarang. Dan yang terakhir pada contoh. Contoh dari strategi ada 2. Yang pertama, perencanaan kemana harus mengirim pasukan untuk memenangkan perang. Dan yang kedua, dalam klub sepak bola, misalnya seorang pelatih harus mempersiapkan strategi untuk memenangkan juara. Sedangkan pada taktik, yang pertama, bagaimana prajurit harus berlari zigzag untuk mengurangi kemungkinan ditembak. Dan yang kedua, pelatih sepak bola mempersiapkan taktik untuk memenangkan pertandingan yang akan dilakoninya. Perbedaan strategi dengan taktik selanjutnya. Strategi dengan taktik merupakan sesuatu yang berbeda arti dan isinya. Pada strategi lebih berisi tentang sesuatu yang telah direncanakan dengan matang, dengan memperkirakan berbagai hal dan disusun untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan pada taktik berisi tentang kegiatan penyusunan rencana yang digunakan untuk jangka waktu yang relatif singkat dan muncul dengan waktu yang singkat tanpa ditinjau dahulu pada manfaat ke depannya. Jenis-jenis strategis. Dalam manajemen strategi, ada 4 strategi utama yang bisa diambil oleh organisasi, yaitu yang pertama strategi agresif, dan yang kedua konservatif, dan yang ketiga defensif, dan yang keempat kompetitif.
Untuk menentukan strategi yang cocok digunakan bagi suatu organisasi, yaitu metode matrix space. Dalam kepanjangannya, Strategic Positioning and Action Evaluation. Matrix space mengindikasikan apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif paling cocok dengan organisasi tertentu. Di dalam matrix space, terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal. Sumbu-sumbu tersebut merupakan dimensi internal dan eksternal dari sebuah perusahaan. Dimensi internal terdiri dari kekuatan keuangan FS dan keunggulan kompetitif CA. Sedangkan dimensi eksternal terdiri dari stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Berikut ini merupakan gambar dari matrix space yang berada pada sebelah kiri. Konservatif pada gambaran matrix space ini, perusahaan tetap berada pada kompetensi dasar dan tidak mengambil risiko yang terlalu besar. Lalu agresif, organisasi berada dalam posisi yang sangat bagus untuk memanfaatkan berbagai kekuatan internalnya sehingga dapat menarik keuntungan dari peluang-peluang eksternal. Lalu defensif dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar atau dengan kata lain menghindari kebangkrutan perusahaan. Kemudian yang terakhir, kompetitif, menciptakan keuntungan dan posisi yang mendukung dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan industri. Penyusunan matrix space. Beragam variabel bisa memetakan masing-masing dimensinya. Oleh karenanya, dalam menyusun matriks ini, hendaknya harus disesuaikan dengan organisasi yang akan dikaji dan didasarkan kepada sebanyak mungkin informasi faktual yang ada di dalam organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, sebelum kita menentukan strategi apa yang cocok untuk perusahaan kita, maka kita perlu mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan bisnisnya. Setelah kita mengetahui posisi perusahaan, maka barulah kita dapat menentukan strategi-strategi yang cocok untuk diterapkan, apakah konservatif, defensif, agresif, atau bahkan kompetitif. Berikut ini cara menentukan strategi yang digunakan dengan matrix space, yaitu dengan menghitung rata-rata setiap variabelnya. Nilai variabel tersebut berdasarkan keadaan internal dan eksternal dari organisasi. Nilai 1 dari yang terburuk sampai 6 yang terbaik untuk variabel FS dan IS, dan nilai -1 terbaik sampai -6 terburuk untuk variabel ES dan CA. Untuk sumbu X, rata-rata variabel CA ditambah IS. Untuk sumbu Y, rata-rata variabel FS ditambah ES. Setelah ditemukan hasilnya, tinggal dimasukkan ke grafik space. Selanjutnya, contoh penyusunan matrix space. Pada tabel matrix space sebelah kiri merupakan langkah pertama dan langkah kedua, dan tabel sebelah kanannya merupakan langkah ketiganya. Dari hasil perhitungan menggunakan matrix space, dapat diketahui organisasi tersebut sebaiknya menggunakan strategi agresif. Kesimpulan, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dan efektif. Pembentukan strategi adalah kombinasi dari 3 proses utama, yaitu dengan melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing baik internal maupun eksternal, baik lingkungan makro maupun mikro. Bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumusan
Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan jangka panjang. Strategi dengan taktik merupakan sesuatu yang berbeda arti dan isinya. Strategi lebih berisi tentang sesuatu yang telah direncanakan dengan matang, dengan memperkirakan berbagai macam hal dan juga disusun untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan taktik berisi tentang kegiatan penyusunan rencana, di mana rencana tersebut digunakan untuk jangka waktu yang relatif singkat dan juga rencana tersebut muncul dalam waktu yang singkat. Dalam manajemen strategis, ada 4 strategi utama yang bisa diambil oleh organisasi, yaitu strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Untuk menentukan strategi mana yang cocok digunakan untuk suatu organisasi, maka digunakanlah metode matrix phase, yaitu strategic positioning and action evaluation. Di dalam matrix phase terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal. Sumbu-sumbu tersebut merupakan dimensi-dimensi internal, yaitu keuangan dan keunggulan, kompetitif, dan eksternal, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri dari sebuah perusahaan. Sekian presentasi kami mengenai strategi kali ini. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami memohon maaf bila ada salah kata yang diucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.